Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini kita akan diperlihatkan Goku yang pergi ke rumah dari kakek Muten Roshi untuk mengajaknya pada turnamen kekuatan nanti. Namun ternyata kakek Muten Roshi sedang tidak ada di rumah dan dia pergi ke tempat dari dojo Tenshinhan. Akhirnya Goku pun pergi menuju ke sana untuk sekalian mengajak Tenshinhan pada turnamen kekuatan nanti. Kemudian kita akan diperlihatkan kalau Tenshinhan saat ini sedang melatih para muridnya, dimana karena dia saat ini telah menjadi guru di sebuah dojo, dia pun harus melatih mereka. Sementara itu saat ini kakek Muten Roshi yang sedang berada di sana dia sangat bosan karena tidak ada wanita sama sekali di tempat ini. Tiba-tiba pucuk Dik Cinta Ulam pun tiba. Tampak kalau ada seorang gadis yang datang untuk menjadi murid Tenshinhan. Melihat hal tersebut membuat kakek Muten Roshi menjadi sangat senang dan dia akan melatih gadis itu secara pribadi. Tak lama setelah itu Goku pun datang ke tempat tersebut untuk mengajak Tenshinhan pada turnamen kekuatan nanti untuk membela alam semesta ke-7. Di sisi lain, nampak kalau saat ini kakek Muten Roshi sedang melatih gadis tadi hingga membuat Goku terkejut. Latihan macam apa ini? Dan akhirnya terungkap tujuan dari gadis tersebut menjadi murid Tenshinhan. Ternyata dia ingin mengalahkan Tenshinhan. Oleh karena itu, dia pun segera mengendalikan murid-murid Tenshinhan dengan menggunakan sebuah kertas ajaib. Dan benar saja, tak lama setelah itu ada salah seorang warga yang datang dan melapor kalau saat ini murid-murid Tenshinhan sedang mengamuk di kota. Akhirnya Goku dan juga yang lainnya pun memutuskan untuk pergi ke kota dan mengecek apa yang telah terjadi. Dan benar saja, sesampainya di sana, di sini terlihat kalau murid-murid Tenshinhan sedang dikendalikan oleh gadis sebelumnya. Mereka tampak seperti seorang vampir dan sedang mengacaukan kota untuk membuat nama Tenshinhan menjadi jelek. Sementara itu di alam semesta ke-6 sendiri kita akan diperlihatkan kalau saat ini Kaba sedang membujuk Caulifla untuk ikut pada turnamen kekuatan nanti. Di sini Kaba pun berubah menjadi Super Saiyan untuk menunjukkan kekuatannya kepada Caulifla agar ikut pada turnamen nanti. Namun tetap saja di sini nampaknya Caulifla masih tetap sombong dengan apa yang ia miliki saat ini. Kembali ke tempat Tenshinhan dan juga yang lainnya. Saat ini para murid Tenshinhan masih terus mengacau di kota akibat jimat yang dipakaikan oleh gadis sebelumnya. Chaozu pun mencoba untuk melepaskan jimat itu, tapi sepertinya ada sebuah perisai yang melindungi jimat tersebut yang membuat Chaozu gagal untuk melepaskannya. Kemudian gadis yang tadi pun akhirnya memunculkan dirinya di hadapan Tenshinhan dan juga yang lainnya. Ternyata gadis ini memiliki dendam yang mendalam kepada Tenshinhan dan juga Chaozu pada masa kecil, yang membuat gadis itu selalu mencari keberadaan Tenshinhan dan mencoba untuk mengalahkannya. Oleh karena itu, Tenshinhan dan juga yang lainnya pun membagi tugas untuk mengalahkan para murid Tenshinhan dan mencoba untuk menyadarkan mereka semua. Sementara itu, kakek Muten Roshi dia akan bertarung melawan gadis tersebut. Kemudian gadis tersebut pun segera menyerang kakek Muten Roshi dengan sangat marah. Namun semua pukulan yang dilancarkan oleh gadis itu sama sekali tak berasa bagi kakek Muten Roshi. Di saat gadis itu mencoba untuk memukul kakek Muten Roshi, tiba-tiba gadis itu malah terpeleset. Kakek Muten Roshi yang melihat aneh-aneh sontak membuatnya menjadi traveling. Gadis itu pun segera memanfaatkan hal tersebut. Dia segera menendang anunya milik kakek Muten Roshi yang membuatnya langsung pingsan. Kemudian dia pun segera menempelkan jimatnya kepada kakek Muten Roshi untuk bisa mengendalikannya.
なんじゃ。それでもしてるつもりか。ではこちら。じじいのくせに。ぞ。消えた。しばしばじゃ。おお。エロが身を滅ぼしたし破れてる。Kemudian Tan Xinhan pun mencoba untuk menghadapi kakek Muten Roshi yang telah dikendalikan oleh gadis tersebut. Namun ternyata kekuatan kakek Muten Roshi lebih unggul daripada Tan Xinhan yang membuat Tan Xinhan berhasil dihajar oleh kakek Muten Roshi. Kemudian gadis itu segera mengeluarkan kekuatan penuh milik kakek Muten Roshi yang membuat tubuh kakek Muten Roshi menjadi sangat berotot. Di sini Tan Xinhan yang tak mau kalah, dia pun segera mengeluarkan jurus 4 tangannya dan dia berniat untuk mengeluarkan seluruh kekuatan penuhnya. Kakek Muten Roshi yang tak mau kalah, dia pun mengeluarkan kekuatan penuhnya. Dari hasil serangan mereka terlihat kalau kekuatan kakek Muten Roshi lebih unggul dan dia berniat untuk segera menghabisi Tan Xinhan dengan menggunakan jurus Kamehameha. Beruntungnya Goku berhasil datang ke tempat tersebut dan segera menangkis Kamehameha milik kakek Muten Roshi untuk tidak membunuh Tan Xinhan. Kemudian Goku pun langsung menaikkan aura kekuatannya untuk segera bertarung mengalahkan kakek Muten Roshi. Namun di sini Goku sangat terkejut karena kekuatan milik kakek Muten Roshi begitu hebat dan dia tak menyangka kalau kakek Muten Roshi bisa sehebat ini dan tak pernah berpikir kalau Muten Roshi selalu berlatih. Kemudian Goku yang sudah tak mempunyai waktu lagi, dia pun segera terbang ke atas langit kemudian menembakkan jurus Kamehameha kepada kakek Muten Roshi yang berhasil menghanguskannya. 天津飯はオラに任せろ。ちっちゃんちっちゃんオラ隠してたな。拳にビリビリくっつ。これが隠れてすんげえ修行者の力。ちっちゃんあんたもたねえんだ。幽靈の本汁。よし。Jurus Kamehameha milik Goku telah berhasil untuk membuat kertas yang ditempelkan oleh gadis sebelumnya juga menghilang, yang membuat akhirnya kakek Muten Roshi berhasil diselamatkan. Di mana gadis ini benar-benar sangat kesal kepada Tan Xinhan karena telah berhasil kembali mengalahkannya. Di sini dia berniat untuk kembali lagi suatu hari nanti untuk bisa menghajar Tan Xinhan dan juga mengalahkannya. Melihat tekad kuat dari gadis tersebut membuat Tan Xinhan menjadi cukup terkejut dan dia pun akhirnya meminta kepada gadis itu untuk menjadi muridnya di dojonya. Karena hal itu pun akan membuat gadis itu bisa bertarung dengannya sepuas hati. Nah, di sini akhirnya gadis tersebut pun mengakui kesalahannya dan meminta maaf kepada para penduduk. Setelah semuanya selesai, di sini Tan Xinhan mengatakan kalau dia akan ikut pada turnamen kekuatan nanti. Kakek Muten Roshi yang mendengar hadiah dari turnamen kekuatan tersebut juga akan ikut. Oleh karena itu, akhirnya para petarung pun sudah lengkap 10 orang. Dan nasib dari alam semesta ketujuh sekarang sudah berada di tangan mereka semua. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Akankah alam semesta ketujuh bisa untuk memenangkan turnamen kekuatan tersebut? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.